terjal panjang yang berliku sering dilalui orang untuk menuju sebuah kesuksesan dalam berkarya ataupun berkarir. Hal serupa nampaknya juga dialami oleh salah satu putra institusi Polri saat ini, Irjen Pol Dr. Andes Guntur Setianto MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Ternyata memiliki banyak pengalaman sebelum akhirnya secara resmi diangkat menjadi orang nomor 1 di bumi Rafflesia ini. Guntur Setianto yang akrab dipanggil Guntur, ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Haji Legiman Imam Sugito dan Haja NG Susetio Ani. Ia mengawali karir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pamapta Polres Tangerang pada Juli tahun 1988. Setahun berdinas sebagai Pamapta, Guntur kemudian diangkat menjadi Kanit Reskrim Polres Tangerang. Beberapa tugas yang mampu dilaksanakan dengan baik diantaranya bergabung dalam penugasan pasukan perdamaian dunia di bawah naungan PBB Garuda 12 United Nations Transition Authority in Cambodia. Sehingga pada Mei 1994 dipercaya memegang jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Tangerang yang menciptakan polisi reserse berdasi dan melahirkan SP2HP dalam proses sidik. Guntur juga telah menjalani pembaretan pertama kali dan menerima baret merah marun angkatan pertama. Prestasi lainnya yang telah diukir Guntur saat penjabat Kasat Reskrim Tangerang adalah membentuk reserse mobile atau Resmob pertama kali di Polda Metro Jaya yang diresmikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Maijen Dibyo Widodo dan diadopsi oleh Polres-Polres lainnya. Salah satu keberhasilan dari tim Resmob yang dibentuk Guntur adalah mengungkap kasus uang asli tapi palsu sebanyak triliunan rupiah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain itu, mengungkap banyak kasus perampokan yang saat itu meresahkan masyarakat sehingga selalu mampu mengambil tindakan tegas terukur walaupun sempat diperiksa oleh Komnas HAM namun bisa dipertanggungjawabkan. Setelah melaksanakan studi di PT IKA, selanjutnya pada Mei 1998 mendapat kepercayaan dari pimpinan Polri untuk menjabat sebagai Kapus Kodal Polres Waingapu, Sumba Timur dan berhasil menorehkan prestasi yaitu melaksanakan operasi Kamtipmas dengan sandi Pasola dan berhasil mengamankan ribuan sapi dan kuda liar, puluhan ton kayu cendana, ratusan kapal ikan dengan menggunakan bom, hingga mendapatkan apresiasi dari Bupati Sumba Barat dan Sumba Timur berupa hibah tanah 47 hektar berlokasi di perbatasan wilayah Sumba Barat dan Sumba Timur yang pada kemudian hari didedikasikan untuk Brimopolda NTT. Kesuksesan tersebut membawa Guntur ke jabatan Wakapolres Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur. Setelah menyelesaikan S2 dari Universitas Indonesia, Guntur dipercaya oleh pimpinan Polri, yakni memegang jabatan sebagai Spri Wakapolri dan Spri Sekjen Polri, serta mampu meningkatkan eselonisasi dari kepangkatan komisaris polisi menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada tahun 2002, setelah menyelesaikan pendidikan di Seftimpol, Guntur dipercaya menjabat sebagai Kasat Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan berhasil mengungkap sindikat berskala internasional. Salah satu di antaranya, pengungkapan psikotropika jenis sabu cair pertama kali di Indonesia yang diciptakan dan diproduksi oleh warga negara Singapura serta pabrik-pabrik ekstasi berskala besar. Setiap pelaku yang tertangkap oleh Guntur di lapangan dengan pertimbangan tertentu dan dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan para tersangka meninggal dunia dan sempat dikomplain oleh PBB, namun bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Guntur kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Korsprimim Kapolda Metro Jaya pada tahun 2004 dan mampu menerbitkan maklumat Kapolda pertama kali tentang kewajiban pemasangan CCTV bagi lokasi-lokasi yang memiliki kualifikasi objek vital pasca peledakan bom Kuningan dan lain-lain. Setelah itu, di tahun 2006 dipercaya menjadi Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta masih dipimpin oleh Kapolres yang berpangkat AKBP. Hal tersebut sangat mengganjal di hati Guntur. Dengan mendasari analisa beban kinerja, ancaman, dan strategisnya wilayah Bandara Soekarno-Hatta, maka berbagai upaya dilakukan agar Polres Bandara Soekarno-Hatta dapat menjadi Polres yang memiliki eselonisasi sama dengan Polres Metro lainnya dan berhasil. Prestasi lain yang telah diukir Guntur saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soekarno-Hatta adalah menciptakan kerjasama dengan seluruh komponen Bandara Soekarno-Hatta dan menghasilkan revisi ASP atau Airport Security Program yang bertaraf internasional. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Uni Eropa memperbolehkan kembali penerbangan maskapai Garuda Indonesia ke Eropa, yang pada saat itu sempat dilarang terbang ke Eropa dengan berbagai alasan tertentu.
Tak cukup sampai di situ saja, Guntur bersama-sama dengan Biro Kermasops Polri dan SSDM Polri telah berhasil membuat konsep kerjasama pelatihan AFSEC atau Aviation Security dengan negara Belanda. Keberhasilan kerjasama tersebut menghasilkan dilatihnya 60 personil Polri berkualifikasi AFSEC hingga level 2 di Bandar Udara Internasional Schiphol, Belanda. Hasil dari pelatihan tersebut berdampak sangat besar karena dibukanya kembali pelatihan personil Polri dengan Eropa atau Apple Durant, Banks Criminal Arms, dan lain-lain. Perlu diketahui juga bahwa alasan negara Eropa menutup beberapa pelatihan untuk personil Polri karena peristiwa politik Timor Timur. Saat ini situasi sudah dalam bahaya atau merah dan dinyatakan modal diambil alih oleh Kapolres. Seluruh fungsi pendukung akan menyiapkan diri. Keamanan. Guntur juga mampu bekerja sama dengan JICA atau Japan International Cooperation Agency dalam menyelenggarakan pelatihan hijack atau pembebasan sandera dalam pesawat untuk menguji efektivitas Airport Security Program Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang pelaksanaannya diekspos oleh 15 TV dunia. Pelatihan ini dilaksanakan secara tiba-tiba kepada pesawat Garuda tujuan Denpasar yang sedang melaksanakan proses boarding. Pelatihan yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini dinyatakan sukses oleh JICA. Selain itu, Guntur juga telah berhasil bekerja sama dengan FBI mengungkap kasus pengiriman senjata api dari Amerika dan menyita puluhan pucuk senjata api, proyektil peluru, dan spare part senjata yang dibawa seorang penumpang dari Oklahoma, Amerika Serikat. Juga berhasil mengungkap kasus-kasus people smuggling yang berkembang sampai dengan Malaysia, Dubai, Abu Dhabi, Mesir, Jepang, Hong Kong, dan Ethiopia. Sukses berkiprah di Polres Bandara Soekarno-Hatta dengan membuat berbagai perubahan yang pesat, Guntur Setianto yang sudah berpangkat Komisaris Besar Polisi dipromosikan menjadi Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Saat menjadi penyidik, Guntur tak hanya menyelesaikan beberapa kasus di dalam negeri saja. Beberapa negeri seperti Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Rusia, Vietnam, China, Dubai, Abu Dhabi, Jepang, dan Kolombia didatanginya untuk menyelesaikan kasus yang dilakukan warga negara Indonesia dan jaringannya sampai negara-negara tersebut. Bahkan sebagai Duta Polri pernah hadir di Rwanda, Afrika Tengah dalam peringatan genosida dari PBB dan hadiri konferensi di Lyon, Prancis. Sukses menyelesaikan berbagai perkara yang ada di luar negeri, Guntur dipercaya untuk menjadi direktur. Kali ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua mendapat giliran istimewa, yakni menerima salah satu putra terbaik Angkatan Atmani Wedana, Akabri 1988A. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua di awal Guntur masuk, yakni Juni 2014, mengalami beberapa kendala, terutama dalam hal menyelesaikan perkara. Tak tinggal diam, pria kelahiran Blora 28 Desember 1963 tersebut langsung mengambil beberapa kebijakan. Di antaranya, melatih beberapa penyidik dan penyidik pembantu junior dengan metode pelatihan berbasis mentoring. Kebijakan tersebut tak sia-sia, sebab setelah berjalan hanya beberapa bulan saja, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua mampu menyelesaikan banyak perkara. Bahkan di antaranya ada perkara yang menjadi perhatian khusus Kapolri juga telah berhasil diselesaikan, yaitu pengungkapan kasus penipuan investasi dengan merek Watermine System Piramida Ponzi yang melanggar Undang-Undang Perdagangan setelah seminggu diundangkan dan diapresiasi DPR RI. Ini merupakan pengungkapan pertama di Indonesia dan divonis 15 tahun. Guntur juga berhasil membuat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berkembang pesat. Salah satunya yaitu mendapat ranking 1 dan 2 dalam penanganan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Guntur mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara Tingkat 1 pada Juni tahun 2016. Grand Design dan implementasi pengembangan peningkatan kualitas penyidik dan penyidik pembantu Polri berbasis mentor di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua adalah proyek perubahan yang digagas oleh Guntur di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara Tingkat 1. Inovasi tersebut sukses melampaui target awalnya atau tercapainya milestone jangka pendek. Bahkan, milestone jangka menengah dan juga jangka panjang telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dibuat dan dikirim surat Kapolda Papua kepada Kabareskrim
dengan permohonan serta saran agar pelatihan penyidik dan penyidik pembantu berbasis mentor yang telah dilakukan di Ditreskrimsus Polda Papua sebagai pilot project dari Diklat PIM tingkat 1 dengan pimpinan Proyek Dr. Andes Guntur Setianto MSI dapat dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum khusus narkoba di seluruh jajaran Polda-Polda se-Indonesia serta sempat dilaksanakan. Lulus dengan nilai yang memuaskan dari Diklat PIM LAN tingkat 1, Guntur dipercaya menjadi Kabak Rehab di Propampori dan turut serta dalam mengevaluasi Perkap 14, Tim Pokja RUU KUHAP, Tim Pokja RUU Konflik Sosial, dan RUU KUHP, serta sebelumnya juga menjadi Tim Pokja Rancangan Undang-Undang Kepolisian. Selain itu, Guntur juga ikut serta dalam Tim Des Percepatan Pembangunan Papua dan Tim Des Penanganan Konflik Sosial. Berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, Guntur dipromosikan oleh pimpinan Polri menjadi Sespuslitbang Polri pada Desember tahun 2018. Hingga akhirnya, pada tanggal 12 Februari 2020, diberi amanah oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memegang jabatan menjadi Kapuslitbang Polri. Sejak saat itu juga, Guntur naik menjadi perwira tinggi Brigadir Jenderal Polisi. Perlu diketahui juga bahwa Guntur menjabat sebagai Kapuslitbang Polri selama 14 bulan. Dengan dedikasi dan etos kerja yang tinggi, berhasil melakukan banyak terobosan dan inovasi. Berkat jasa-jasa Guntur yang luar biasa, saat ini Puslitbang Polri telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan Puslitbang Polri masuk ke dalam program prioritas Kapolri, yaitu program perubahan teknologi kepolisian modern Police Point Zero. Hal tersebut menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian. Program ini juga sebagai bukti bahwa Kapolri berkomitmen dalam mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia, khususnya institusi Polri melalui Puslitbang Polri. Tercatat selama Guntur menjabat Kapuslitbang Polri telah melakukan beberapa kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB, PT Pindad Persero, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Universitas Gadjah Mada, dan Kementerian Riset Teknologi atau Badan Riset Inovasi Nasional. Selain itu, Guntur melaksanakan launching terhadap Pataka, Tanda Kesatuan, Korps Kesatuan, Brevet Peneliti, Mars dan Himne Puslitbang Polri yang telah dilengkapi hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM serta penyerahan sertifikat akreditasi e-jurnal Puslitbang Polri yang mendapatkan peringkat Sinta 5 dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Akreditasi tersebut sudah didaftarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Paris. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh hasil penelitian Puslitbang Polri saat ini sudah menjadi komoditi intelektual internasional. Telah dilaksanakan penandatanganan prasasti nama-nama gedung dan tugu brevet peneliti oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang dilanjutkan dengan upacara peresmian pemasangan prasasti nama-nama gedung dan tugu brevet peneliti. Untuk meningkatkan kualitas personil Puslitbang Polri dan sarana-sarananya yang berkualifikasi internasional, Guntur bekerja sama dengan LIPI, PSN, LSP Lemdikpol Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan diantaranya adalah mengirimkan personil-personil terpilih untuk dididik di Batan, sehingga mendapatkan sertifikasi pengendali nuklir. Saat itu, Guntur juga berinisiasi untuk pembuatan tim Pokja dalam rangka memberikan masukan-masukan penting atas rencana peraturan Presiden yang mengatur lebih teknis tentang turunan daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Rencana kebijakan yang sangat merugikan Polri, yaitu didominasinya industri teknologi keamanan pada ranah industri pertahanan, dengan upaya-upaya yang disebutkan tadi, hingga saat ini Renperpres untuk sementara dihentikan. Setelah sukses memajukan Puslitbang Polri berdasarkan Kep Kapolri nomor Kep /950 /5 Romawi /2021
tentang penghargaan terhadap prajurit yang berprestasi, maka Brigjen Pol Guntur Setianto diberikan penghargaan oleh Kapolri sebagai Kapolda Bengkulu karena dinilai berprestasi. Dengan semangat yang tinggi dan didasari niat beribadah kepada Tuhannya dalam rangka perang terhadap COVID-19, sebagai Kapolda Bengkulu yang juga ditunjuk sebagai Wakasatgas, Guntur telah bekerja sama dengan Satgas Covid Provinsi Bengkulu sehingga mampu menginisiasi membuat perjanjian kerjasama dengan 7 perguruan tinggi di Bengkulu: Universitas Bengkulu, Universitas Dea Hasan Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Unihas Bengkulu, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Stikes Tri Mandiri Sakti, dan Stikes Sabta Bakti. Sehingga menghasilkan para pejuang kemanusiaan, diantaranya para mahasiswa di bidang kedokteran, kebidanan, dan keperawatan, untuk turut andil sebagai relawan vaksinator dan administrator yang berjumlah 969 orang. Selain dengan universitas-universitas yang ada di Provinsi Bengkulu, Guntur juga membuat kerjasama dengan 4 stakeholder, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bengkulu, dan Himpunan Mahasiswa Psikologi atau HIMSI Provinsi Bengkulu, dalam rangka upaya percepatan penyehatan masyarakat dan penanganan COVID-19 serta meningkatkan imunitas pasien dengan kekuatan doa dari tenaga pendoa MUI bersama Kemenak Provinsi Bengkulu, dan juga dibantu peran tenaga psikologi agar bersama-sama memberikan pendampingan kepada pasien COVID-19 baik yang melakukan perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Guntur juga telah bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 dan Balai Jalan, sehingga proyek padat karya telah dilaksanakan dan hasilnya dapat dinikmati. Di antaranya adalah perekonomian petani-petani yang ada di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan meningkat. Guntur juga bekerja sama dengan BPKP Provinsi Bengkulu dan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam rangka pembuatan buku saku dan panduan tentang jenis dan jumlah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan strategi dan kerja keras seluruh komponen tersebut, serta atas seizin Tuhan, Provinsi Bengkulu bisa menurun drastis dari serangan COVID-19. Hal ini ditandainya Bapak Gubernur Bengkulu sebagai Kasatgas mendapatkan pin emas karena dinilai berhasil mengendalikan PPKM terbaik untuk wilayah Sumatera. Selanjutnya, Guntur bersama-sama dengan staf berkomitmen untuk menciptakan ikon Polda Bengkulu dengan mendirikan monumen logo Polda di lingkungan Mapolda Bengkulu. Guntur berharap bahwa berdirinya monumen logo Polda Bengkulu ini akan menjadi jati diri dan identitas prajurit-prajurit Bengkulu. Serta sebagai penyemangat, maka diresmikan pada Hari Pahlawan 10 November 2021 dan sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Bentuk rasa cinta dan hormatnya sebagai seorang pemimpin, Guntur memberikan penghargaan kepada prajurit Polri yang telah gugur dalam operasi kemanusiaan. Di antaranya, memberikan nama gedung Ditdokes Polda Bengkulu dengan nama Pejuang Kemanusiaan, dialah Dr. I Gusti Agung Ayu Diah Yamini Darsika SPTHTKL, yang pada saat itu menjabat sebagai Kabitdokes Polda Bengkulu. Walau dalam masa penugasan yang singkat, atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menorehkan beberapa prasasti sebagai tonggak sejarah perjalanan dan pengabdiannya di Bengkulu. Guntur telah menandatangani beberapa prasasti, di antaranya 3 prasasti yang ada di Kaur, yaitu Prasasti Gedung Pusat Pelayanan Terpadu, Prasasti Gedung Barang Bukti, serta Prasasti Klinik dan Kantin Polres Kaur. 1 prasasti untuk menghargai pejuang kemanusiaan, yaitu Gedung Ditdokes Polda Bengkulu yang diberi nama Gedung Dr. I Gusti Agung Ayu Diah Yamini Darsika SPTHTKL. Dan 1 prasasti sebagai jati diri Polda Bengkulu, yaitu Monumen Logo Polda Bengkulu. Prasasti Atmani Wedana I, yaitu Tribun Polda Bengkulu. Prasasti Atmani Wedana II, yaitu Gedung Menembak. Monumen Satya Haprabu. Gedung Siber di Treskrimsus Polda Bengkulu. Gudang Bekum Biro Logistik Polda Bengkulu.
Rumah Dinas Jabatan Polda Bengkulu, Kantor Unit K9 Satwa Polda Bengkulu, Gedung Pelatihan Diskresi Kepolisian Polda Bengkulu, dan Rumah Doa Getsemani Polda Bengkulu. Kemampuan dan brevet yang berhasil didapatkan oleh Guntur selama berdinas di kepolisian antara lain sebagai berikut: para dasar, scuba diver, free fall, penyidik, narkotik unit dari DEA melalui International Law Enforcement Academy, ATSEC level 1 dan 2, Belanda. Roda Brimob, brevet anti-terorisme dan ekstremisme dari Domo Dejopo Rusia, brevet Bayangkara Bahari. Anti-teror FBI, kualifikasi peneliti level 1, 2, 3, dan lain-lain. Serta tanda penghargaan yang berhasil diterimanya antara lain: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun, Satya Lencana Dwijasista, UN Medal United Nations Transition Authority in Cambodia PBB, Satya Lencana Perdamaian Pemerintah Kamboja, Satya Lencana Santi Dharma Garuda 12, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Bakti Nusa, Satya Lencana Operasi Kepolisian Poso Penangkapan Santoso, Satya Lencana Veteran Kamboja, Bintang Bayangkara Nanaria. Guntur juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan di luar negeri, seperti diantaranya adalah ILEA atau International Law Enforcement Academy di Bangkok, Thailand, lanjutkan ke New Mexico, ATSEC di Schiphol, Belanda, FBI di USA, Domo Dejopo di Rusia. Selain banyak menoreh prestasi di dalam kedinasannya, Guntur Setianto juga memiliki rasa kecintaan terhadap budaya tanah air yang sangat tinggi. Hal ini beliau tunjukkan dengan menerbitkan 2 buku tentang keris, di mana judul buku pertama, Didactic Value of Nusantara Keris, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pesan moral keris Nusantara. Dan buku kedua berjudul Didactic Value of Nusantara Hilt, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pesan moral deder-deder Nusantara, dan di-launching tepat pada Hari Keris Sedunia tanggal 25 November di Bengkulu. Buku tersebut didedikasikan untuk kalangan universitas yang ada di seluruh dunia, seperti University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University, the University of Arizona, University of Amsterdam, Utrecht University, Monash University, University of Melbourne, the University of Tokyo, Kyoto University, Universitas Nasional Singapura, Universitas Malaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Serta telah mendapatkan apresiasi balik yang sangat luar biasa, karena buku tersebut akan dijadikan salah satu referensi budaya di universitas ternama di dunia tersebut. Latar belakang penulisan buku tersebut karena dia meyakini bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, investasi yang paling penting dan tertinggi tempatnya adalah investasi moral. Dalam mengapresiasi diakuinya keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, maka Guntur bersama teman-teman seperjuangan mampu membuat pameran dan seminar keris sedunia dengan tema Keris for the World yang dihadiri oleh para cendekiawan dan peneliti keris serta penulis buku seperti Profesor Gareth Soloyong dan istrinya, Isaac Groneman, David Van Duren, dan lain-lain. Sehingga keris Nusantara membangunkan para pecinta budaya keris yang berada di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta Filipina dengan sangat pesat. Saat ini, bersama-sama teman seperjuangan, Guntur telah membangun laboratorium keris di Taman Mini Indonesia Indah. Perjalanan pengabdian panjang Guntur tidak akan mampu dijalaninya tanpa support dari pendamping yang kuat dan anak-anak yang hebat. Dialah Dr. Randa Sri Ratna Dwi Ekayanti sebagai istri yang setia.
Mahavira Guntur Atmaniwedana SE dan Novia Guntur Atmaniwedana SE adalah anak-anak yang tangguh. Pengabdian Putra Berdarah Samin telah didedikasikan. Pintu gerbang Purna Bakti akan dilalui. Dan pengabdian berikutnya akan ditumpahkan kepada nilai-nilai budaya tanah air yang dicintainya. Totalitas pengabdian telah ditumpahkan dan diperjuangkan. Ia sadar, sebagai pejuang belum tentu ikut menikmati hasil-hasil perjuangannya. Karena sebagai putra berdarah Samin, dia memegang teguh 3 komitmen. Kejujuran, tanggung jawab, harga diri adalah di atas segalanya. Seperti tokoh Samin Suro Sentiko yang bernama asli Raden Kohar, yang selalu mengajarkan budi pekerti luhur dan perlawanan kepada penjajah Belanda tanpa senjata, serta jujur dan suka menolong. Selamat memasuki masa Purna Bakti Bayangkara Berdarah Samin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan hidayahnya.